Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari Hijiyati dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya yang saya ambil dari jurnal Desminar pada tahun 2019 yang berjudul Akad Wadiyah dalam Perspektif Fikih Muamalah untuk menyelesaikan tugas UAS saya pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Diah Mukminatul Hasimi. Materi yang pertama yaitu tanggung jawab wadi kepada muwadi dalam akad wadiyah dihubungkan dengan fikih muamalah. Al-wadiyah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Barang titipan dalam fikih muamalah dikenal dengan sebutan wadiah. Menurut bahasa, wadiah ialah suatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Berarti bahwa wadiah adalah memberikan. Makna yang kedua wadiah dari segi bahasa adalah menerima. Seperti seorang berkata, auda tubuh. Artinya, aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa, wadiah memiliki dua makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya. Keharusan menjaga wadiah. Rasulullah SAW bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis Rasul Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala di samping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tetapi, agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, maka disyaratkan yang pertama yaitu barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya. Yang kedua, tidak memungut biaya pemeliharaan. Yang ketiga, kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak, dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantinya. Adapun kriteria kelalaian lain yaitu yang pertama, orang yang dipercaya titipan menyerahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang memilikinya. Yang kedua, barang titipan itu dipergunakan atau dibawa pergi sehingga rusak atau hilang. Yang ketiga, menyia-nyiakan barang titipan. Dan yang keempat, berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta tidak dikabulkan tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, lalai atau tidak hati-hati dalam melihara barang titipan. Yang keenam, ketika yang dititipkan barang itu sakit atau meninggal, tidak berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya tentang barang titipan sehingga mengakibatkan barang itu rusak dan hilang. Hukum menerima wadiah atau barang titipan yaitu ada 4. Yaitu yang pertama, sunnah, yaitu bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara dan menjaganya. Menerimanya bila disertai niat yang tulus ikhlas kepada Allah, dianjurkan menerima wadiah karena ada pahala yang besar di sana berdasarkan hadis. Dan Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, wajib, yaitu apabila sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya kecuali hanya satu-satunya. Haram apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah dia memberikan pintu kerusakan atau hilangnya barang titipan itu. Yang keempat, makruh.
apabila menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya pada dirinya sendiri. Bahkan dikhawatirkan kemudian hari dia akan berkhianat terhadap barang titipan itu. Materi yang kedua yaitu penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah pada perbankan syariah yang dikaitkan dengan fikih muamalah. Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk wadiah, yaitu yang pertama, wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang yang diminta yang dimana penerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang yang dititipkan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian si penerima titipan. Yang kedua yaitu wadiah yad amanah damanah. Wadiah yad damanah adalah akad penitipan barang atau uang yang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Wadiah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itu sifat wadiah adalah amanah. Dalam penerapannya, produk bank syariah dengan akad wadiah menerapkan prinsip wadiah yad dan wadiah yad damanah terkait dengan kedua produk tersebut dalam melaksanakan perbankan syariah, lebih menerapkan prinsip wadiah yad damanah. Padahal akad wadiah yad damanah secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, dan apabila dibedah, prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan. Adanya dua unsur yad dalam prinsip wadiah yad damanah karena di dalam praktiknya baik produk giro wadiah atau tabungan wadiah, bank meminta pihak penitip memberikan kewenangan kepada bank untuk mengelola atau titipan atau asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggung jawab membagi hasilnya. Padahal secara dalam prinsip wadiah, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya dilarang. Karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang jika kita cermati lebih lanjut dapat diketahui dengan jelas bahwa wadiah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Sehingga apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan wadiah. Bila demikian tidak diragukan keuntungan yang diperoleh nasabah darinya adalah bunga alias riba, berdasarkan kaidah fikih yang telah disepakati oleh ulama, yaitu setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba. Al-Qawaid An-Nuraniyah halaman 116. Kesimpulannya yaitu wadiah adalah penitipan, yaitu akad seorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya dengan secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan yang tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian maka diwajibkan untuk menggantinya. Pertama, wadiah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, yaitu wadiah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan lebih relevan dengan hukum dain atau piutang. Karena
Pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadiah dan dain. Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadiah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadiah. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.